Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dan Pak Soleh Asnawi di ruangan yang luar biasa ini di Lubana Sengkol ya, dalam acara Kick Tangsel. Nah, pemirsa di rumah, kali ini ada warna baru nih. Narasumber kita yang datang ini seorang wanita yang cantik yang di Tangerang itu sudah tak asing lagi. Boleh dibilang quote and quote mungkin orang kedua di Kabupaten Tangerang ya, setelah Pak Jaki ya, Pak Jaki yaitu Bupati Kabupaten Tangerang. Kita perkenalkan tamu kita hari ini, Ibu Intan ya. Ibu Intan Nurul Hikmah. Beliau adalah putra keberapa, Bu? Putra kedua dari Bupati sebelumnya, yaitu Pak Ismet Iskandar ya. Pak Ismet Iskandar itu orang tua dari Pak Jaki Iskandar. Nah, beliau adalah adik dari Pak Jaki Iskandar. Selamat datang Bunda. Saya selalu manggilnya Bunda sama beliau. Gitu. Karena pernah jadi ketua Himpaudi ya. Jadi Bunda PAUD. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah, sehat. Segar kelihatannya ini Bunda nih, cerah ya, dan udah kayak rasa jeruk ya pakai baju oranye. Saya udah lama Pak nggak jumpa beliau, cuman suka chatting aja di Facebook, di dulu pernah juga satu grup. Kalau saya dengan Bu Intan ini memang sahabat lama ya. Kita pernah sama-sama di DPRD dan saya tahu politisi senior ini. Senior tapi junior ya Pak ya. Kalau umur junior. Dan namanya selalu muncul Pak di dalam setiap pilkada ya. Iya, dulu di Pilkota Tangerang Selatan juga muncul ya. Di hari-hari terakhir itu terus hilang gitu kan. Kenapa bisa gitu ya? Nah itu dia. Saya sempat ngobrol dengan Pak Soleh waktu itu. Waktu Pak Intan hilang, udah Pak Soleh masuk, saya bilang gitu kan. Ya, kalau sekarang udah pasti deh. Kita doakan dan kita dukung lah. Nah pertanyaan tadi, kenapa bisa begitu? Itu menarik gitu. Sebetulnya saya juga selama sama-sama di politik sama Pak Soleh juga jadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tangerang 2 periode, itu nggak ada yang istimewa sih yang saya lakukan. Sebetulnya kan tugas kita jadi dewan ya, turun ke masyarakat, ya kerja sebagai legislator pada umumnya lah. Cuma mungkin karena Bapak itu lama juga jadi pimpinan daerah, saya sering tuh ikut-ikut kegiatan sosial sama Ibu sama Bapak turun, jadi mungkin masyarakat lebih banyak kenal. Dan memang saya tuh kayak kalau ibarat orang Sunda bilang, bulu bitis murag di jalan. Jalan aja terus muter. Maksudnya ya entah itu ke kampung, karena bapak ini juga kan mengalami satu periode pilkada yang sudah dipilih langsung pada saat itu, waktu pasangan sama Pak Rano Karno. Nah pada saat itu yang sering ikutan sosialisasi turun ke lapangan saya sama Ibu gitu ya. Pak Zaki pada saat itu belum terlalu intens di dunia politik. Jadi mungkin untuk turun ke dunia politik lebih dulu saya. Itu yang saya juga agak heran, kenapa setiap ada perhelatan pilkada nih di Tangsel kah, bahkan di Kota Tangerang pun saya sempat ditawarkan untuk berdampingan dengan Pak Sarudin. Tapi gini, waktu di Tangsel itu saya pernah diskusi dengan Pak Soleh, ini kalau Intan yang maju, ini konstelasi di formasi akan beda nih di Tangsel gitu loh. Dan kita berharap waktu itu Bu Intan tetap maju gitu loh, supaya ada dinamika yang lebih asik gitu loh di Tangsel ya. Nah, kenapa waktu itu bisa hilang? Karena ada konspirasi menghilangkan nama itu, atau karena permintaan, atau karena keinginan sendiri? Sebetulnya gini, awalnya saya sendiri nggak pernah tahu ya nama saya muncul di perhelatan Tangsel pada saat itu. Waktu itu saya ingat banget momennya Lebaran. Semua keluarga itu setelah kumpul Lebaran mencari liburan Pak. Saya sama anak-anak lagi pergi kemana, Pak Zaki lagi ke Australia pada saat itu, adik saya di mana, dan bapak ibu saya juga lagi ke Singapura waktu itu check up. Tiba-tiba Pak Arsid menghubungi saya kaget juga gitu, karena saya masih kondisi liburan dan cepet-cepet pulang deh, kumpulin berkas-berkas. Saya bilang, saya cuma tanya sudah izin belum sama Pak Zaki, karena pada saat itu kan ketua partai beliau. Saya bilang coba tanya keluarga dulu deh gitu. Pak Arsid pada saat itu bilangnya confirm oke.
Ya, jadi saya pulang dari liburan, saya persiapan lah pada saat itu. Ternyata belum izin nih sama keluarga gitu. Jadi saya sih sebetulnya bukannya nurut nggak nurut ya, saya lebih keputusan apapun langkah politik itu rembukan biasanya gitu. Jadi karena ngedadak begitu. Jadi karena kehendak keluarga. Iya, Pak Zaki bilang, kenapa tiba-tiba gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya bilang, kalau saya nanti tulus mungkin mundur dari perhelatan. Karena saya juga nggak paham apa-apa ya. Tapi gini, kesan yang muncul di masyarakat waktu itu, kok quote and quote dinastinya Pak Ismet kok ngalah melulu nih sama dinastinya Banten gitu loh tadi. Iya. Lucu juga nih ya ngomongin dinasti ya. Gak apa-apa loh, kalau bagus kan nggak masalah juga kan gitu. Jadi sebetulnya bukan ngalah sih ya, kalau keluarga kita mungkin lebih realistis. Ya. Saling menghormati, realistis lah, nggak mau yang arogan gitu. Sebetulnya memang sempat juga ketemu Ibu Airin waktu PDIP sudah mengeluarkan rekomendasi ke saya itu, beliau juga sempat bicara lah gitu. Jadi saya bilang, kalau saya jadi beliau sih incumbent nggak perlu takut, kalau kerjanya bagus ngapain takut sama lawan, saya siapa sih, warga Tangsel doang gitu ya. Cuma ya alhamdulillah nggak tahu kenapa di setiap perhelatan pilkada itu selalu muncul, nama saya selalu muncul gitu. Mungkin karena itu tadi bulu bitis murang di jalan. Karena begini Pak Uten, saya kira Bu Intan ya, bahwa Pak Ismet orang tuanya ini adalah pelaku sejarah. Betul. Pelaku sejarah yang betul-betul berangkat dari bawah, kan dari pegawai negeri kan, dari bawah, dari staf sampai ke bupati, dan betul-betul pada saat menjabat bupati itu memang berprestasi, betul. Siapapun akan mengakui itu, karena itu kan termasuk salah satu prestasinya kan pemekaran itu Tangsel kan. Dan beliau itu berangkat waktu menjadi bupati. Itu menggeser kebiasaan orde baru. Dari tentara ke tentara kan sebelumnya kan, baru sipil pertama. Yang berangkat dari bawah. Nah, inilah pelaku sejarah asli. Oh, Pak Agus tuh dulu tentara ya? Tentara sebelumnya. Iya. Pelaku sejarah asli ya. Ini makanya wajar kalau kita selalu mempunyai suatu prasangka bahwa ini pelaku sejarah akan diturunkan kepada anak-anaknya. Dan nyata kan Pak Zaki, dan tentu Bu Intan juga wajar, sangat wajar sekali kalau meneruskan generasi sebagai pelaku sejarah itu. Ya, kenapa saya bilang tadi kesan begitu ya, karena ketika proses pendirian kota Tangsel itu, kebetulan saya yang buat buku sejarahnya itu ya, dari proses awal sampai terbentuk itu saya agak sedikit mengerti bagaimana perjuangan Pak Ismet ya, dan keluarga kabupaten untuk dari mulai pembentukan kecamatan, pemekaran dan seterusnya ya, dan kemudian lobi-lobi ke tingkat pusat gitu. Tapi pas di akhir-akhir itu saya menangkap ada kekecewaan yang cukup besar di hati Pak Ismet, saya baca ya. Karena usulan-usulan calon-calon PLT waktu itu yang kemudian tidak direkom oleh gubernur gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua, waktu Ibu Intan mau muncul itu juga isunya kan dahsyat itu gitu kan, wah ini karena ada gesekan dari pihak anak seterusnya. Nah, kesan itu yang kemudian muncul gitu, kira-kira gitu. Jadi ya betul Pak Soleh bilang sih, mungkin Bapak ini banyak jasanya ya untuk perkembangan baik itu Tangsel. Mungkin saya ini juga sama-sama saksi hidup sejarah pembentukan Tangsel, karena saya di Komisi 1 dan di Pansus Tangsel juga. Jadi pemekaran kecamatan itu saya ada di pansusnya, kelurahan. Jadi proses dari awal di periode pertama itu untuk Tangsel saya ngikutin banget tuh Pak. Sampai kita tuh begadang-begadang memisahkan aset mana yang akan diserahkan. Sampai kita lobby ke Depdagri. Itu memang prosesnya cukup panjang. Dan kalau mau dibilang kita mengalah terus, sebetulnya kan masyarakat nilai sendiri ya gimana gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan ini kalau orang bilang dinasti Bu Atut, dinasti Pak Ismet,
Ya nggak ada kayak gitu sih Iya, ya Pak. nggak Soalnya kita diajarin sama Bapak itu memang karena keluarga birokrat dari kecil, kita juga sempat tinggal di Kecamatan Ciledug dulu lama Pak. Jadi memang ke masyarakat ya bukan dibuat-buat karena kita ada kepentingan mau kampanye gitu. Kadang-kadang kan orang berpikir ini nih turun aja kalau mau pilkada aja atau kampanye aja turun nih pada nih orang-orang kalau udah jadi aja lupa sama kita. Nah pada saat itulah saya kaget ngedengar, oh apa begitu ya politisi gitu, turun kalau emang ada maunya. Nah saya berusaha merubah stigma yang mereka anggap bahwa kita itu turun kalau ada butuhnya. Nah saya udah nggak jadi politisi pun tetap turun di sosial gitu. Ya Bu Intan harus termotivasi ya bahwa memang ke depan ini kan suatu saat nanti akan pecah Tangerang Raya ini jadi provinsi. Dan cikal bakal Tangerang Raya menjadi provinsi itu adalah diawali dari Pak Ismet. Memekarkan Tangsel. Yang memekarkan Tangsel. Nanti akan dimekarkan oleh Pak Jaki yang ini lagi. Nanti ini. Jadi saya kira memang sangat-sangat wajar sekali kalau Bu Intan sekarang harus bertekad bagaimana caranya untuk meneruskan ini. Supaya tercapai. Karena pasti cita-cita dari Pak Ismet itu ya itu. Jangan khawatir ada istilah dinasti. Jadi dinasti itu kan hal yang wajar dalam politik. Kita lihat di dunia manapun, di Amerika, di Inggris. Sekarang itu buktinya Filipina, Marcos sudah turun lagi, Marcos yang dijelek-jelek. Persoalannya kan bukan soal dinasti dan bukan dinasti, tetapi kualitinya. Apakah orang itu punya kualiti apa tidak? Dan punya arti kontribusi nggak ke masyarakat gitu. Kalau kita walaupun dianggap orang dinasti, tapi kalau mau berkarya baik ya orang masyarakat. Yang kita persoalkan tuh kalau dinasti korupsi, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Saya setuju sih pendapatnya Pak Uten karena stigma dinasti ini kan lebih ke negatif ya Pak. Stigma dinasti, kenapa politik dinasti ini berkembang sekali? Sebetulnya menurut saya sah-sah aja. Ketika orang yang dimajukan untuk meneruskan itu punya kapabilitas yang memadai. Dan yang menurunkan betul-betul bersih, ya kan, clearance. Jadi nggak track record yang memang dan itu. lain-lain lah gitu. Ya kan? Yang sulit ini kan kalau track record di atas sudah jelek, nyata-nyata, kok bisa turun lagi ke atasnya? Itu yang jadi buat trauma bagi masyarakat sih sebetulnya ya. Nah sekarang kan sudah mulai terbuka nih ya Pak Ibu Intan ya. Artinya saya kira hambatan-hambatan psikologis politik ya dengan pihak lain udah hilang lah ya, udah terlewati. Artinya ruang terbuka dan jalan luas buat Bu Intan nih makin terbuka lebar gitu ya. Nah saya lihat sih di pelosok-pelosok kabupaten itu udah banyak spanduk Bu Intan nih. Tapi tidak terlihat itu mau jadi apa mau jadi wali kota, bupati, apa mau jadi gubernur, atau mau jadi menteri atau apa ini gitu. Buah manggis itu namanya. Kita lihat, kita cek ombak dulu nih Pak Uten. Kira-kira masyarakat masih aware atau enggak gitu. Ya kan karena saya sih berharap sebetulnya teman-teman di kabupaten ini menganggap saya pertama sebagai pemerhati pendidikan karena dari urusan PAUD dulu sampai SMA saya banyak sekali berkecimpung di urusan pendidikan. Cuma ya kembali lagi di Kabupaten Tangerang ini gimana gitu responnya terhadap adiknya Pak Zaki misalnya mau turun. Kita kan nggak tahu ke depannya. Saya sendiri nggak pernah berandai-andai untuk memimpin kabupaten ya. Tapi paling tidak apapun nanti saya jadi apa ke depannya, yang penting kita bisa manfaat buat masyarakat.